Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Mawardah. Saya dari kelas 5A mata kuliah MPPH yang diampu oleh Bapak Sintong Aryon, Hutapea SHMH. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, serta apakah penelitian kuantitatif itu bisa digunakan pada bidang hukum. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penelitian kualitatif terlebih dahulu. Nah, penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, budaya, dan perilaku manusia. Alih-alih menggunakan angka dan statistik, penelitian kualitatif menggunakan data deskriptif seperti teks, narasi, gambar, dan video untuk menggali makna dan pemahaman yang lebih kaya. Nah, ciri khas dari penelitian kualitatif ini yang pertama itu adalah fokus pada makna dan interpretasi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami perspektif, pengalaman, dan makna yang dikonstruksi oleh partisipan dalam konteks tertentu. 2. Data kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif umumnya berupa teks, audio, video, gambar, atau artefak yang dapat memberikan wawasan tentang makna dan interpretasi. 3. Pengumpulan data secara induktif. Penelitian kualitatif memulai dengan observasi dan data yang ada, kemudian membangun teori dan pemahaman berdasarkan pola dan tema yang muncul dari data tersebut. Nah, pendekatan holistik. Penelitian kualitatif berusaha untuk memahami fenomena dalam konteksnya yang lebih luas, mempertimbangkan berbagai faktor dan perspektif yang saling terkait. Nah, metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif itu yang pertama observasi partisipatif. Peneliti terlibat langsung dalam konteks yang diteliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas. 2. Wawancara mendalam. Peneliti melakukan percakapan terbuka dengan partisipan untuk menggali perspektif dan pengalaman mereka. 3. Analisis dokumen. Peneliti menganalisis teks, dokumen, dan artefak untuk menemukan makna dan interpretasi yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir itu ada studi kasus. Peneliti mempelajari secara mendalam satu kasus atau situasi tertentu untuk memahami fenomena yang kompleks. Nah, di penelitian kualitatif ini berguna untuk memahami fenomena sosial yang kompleks, membangun teori baru, dan menguji teori yang ada, dan juga memberikan perspektif yang lebih holistik dan kaya tentang pengalaman manusia yang dapat membantu dalam pengembangan solusi dan intervensi yang lebih efektif. Lalu, ada penelitian kuantitatif. Ini merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data numerik untuk menguji hipotesis dan mengungkap pola hubungan dan perbedaan dalam suatu fenomena. Pendekatan ini berfokus pada pengukuran dan analisis data yang objektif, sehingga memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi dan kesimpulan yang dapat diuji secara statistik. Nah, ciri khas dari penelitian kualitatif ini yang pertama itu fokus pada pengukuran dan data numerik. Nah, penelitian kuantitatif menggunakan instrumen pengumpulan data yang menghasilkan data numerik seperti kuesioner, skala, dan tes. Data numerik ini kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan. Yang kedua ada pendekatan deduktif. Nah, penelitian kuantitatif biasanya memulai dengan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori yang ada. Mereka kemudian mengumpulkan data untuk menguji hipotesis tersebut dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis statistik. Lalu ada pendekatan objektif. Nah, penelitian kuantitatif berupaya untuk meminimalkan bias dan subjektivitas peneliti. Metode penelitian yang digunakan dirancang untuk memastikan objektivitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan. Terakhir ada generalisasi dan kesimpulan.
Tujuan utama penelitian kuantitatif adalah untuk mengeneralisasikan temuan dari sampel penelitian ke populasi yang lebih luas. Hasil penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yang dapat diandalkan dan diuji kembali. Beberapa metode penelitian kuantitatif yang umum digunakan meliputi survei, pengumpulan data dari sampel besar dengan menggunakan kuesioner atau instrumen pengumpulan data lainnya. Lalu yang kedua, eksperimen. Pengujian efek variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi terkontrol. Yang ketiga, analisis data statistik. Penggunaan metode statistik untuk menganalisis data numerik dan menguji hipotesis. Terakhir, regresi. Metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian kuantitatif sangat berguna untuk menguji teori, mengidentifikasi hubungan, dan membuat prediksi tentang fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi dan kesimpulan yang dapat diandalkan, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan bisnis. Nah, lalu apakah pada hukum dapat dilakukan penelitian kuantitatif? Nah, dalam hukum itu dapat dilakukan penelitian kuantitatif dapat diterapkan dalam hukum. Meskipun mungkin tidak sepopuler penelitian kualitatif di bidang ini, penelitian kuantitatif dalam hukum dapat digunakan untuk menguji hipotesis, mengidentifikasi pola, dan membuat generalisasi tentang fenomena hukum yang kompleks. Nah, beberapa contoh penelitian kuantitatif yang dapat diterapkan dalam hukum ini, yang pertama, analisis data hukum, itu meliputi statistik kriminal. Nah, penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis data statistik kejahatan seperti jumlah kejahatan, jenis kejahatan, dan lokasi kejahatan. Informasi ini dapat membantu penegak hukum untuk memahami tren kejahatan, mengidentifikasi area berisiko tinggi, dan mengembangkan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif. 2. Analisis putusan pengadilan. Penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan seperti jumlah putusan yang dikeluarkan, jenis putusan, dan alasan dibalik putusan. Data ini dapat membantu memahami bagaimana pengadilan menerapkan hukum, mengidentifikasi bias dalam putusan, dan menilai efektivitas sistem peradilan. 3. Analisis legislatif. Penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis undang-undang dan peraturan seperti jumlah undang-undang yang diusahakan, jenis undang-undang, dan efektivitas undang-undang. Data ini dapat membantu memahami proses legislasi, menilai dampak undang-undang, dan mengembangkan strategi legislatif yang lebih efektif. 2. Penelitian tentang faktor-faktor hukum. Yang pertama itu ada persepsi publik. Penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur persepsi publik tentang hukum seperti kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, persepsi tentang keadilan, dan sikap publik terhadap undang-undang tertentu. Nah, data ini dapat membantu memahami bagaimana publik memandang sistem hukum dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. 2. Efektivitas kebijakan hukum. Penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan hukum seperti dampak undang-undang baru terhadap kejahatan, pengaruh program rehabilitasi terhadap reintegrasi narapidana, atau efektivitas program penyelesaian sengketa alternatif. 3. Itu penelitian tentang perilaku hukum seperti kepatuhan hukum dan pengambilan keputusan hukum. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.